kan tempat orang berenang, belok kiri lurus. Nah pas anda ke tikungan kan ada jalan loh, jalan pasir, belok kanan itu di dalam situ. Kalau emang bener hutan Kalimantan itu sengaja dibakar, kalian tuh biadabnya nggak kira-kira. Ini setan bener-bener sungkem sama lu pada. Apa lo? Viral nih guys, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menyalakan angin ketika ditanya tentang asap yang menyebar hingga Malaysia. Asap kebakaran hutan sudah sampai Malaysia seperti apa? Ya kebetulan anginnya memang agak ke sana waktu itu. Tapi sekarang mitigasi dan pemadaman itu terus. Luar biasa emang nih kualitas menteri-menteri Indonesia. Buat warga Malaysia, mohon maaf ya, pemerintah kami sudah bekerja keras, tapi angin kami yang nggak bisa dikasih tahu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dengan saya, Merbat Official. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada teman-teman semuanya. Semoga kabarnya baik-baik saja. Brunei dan Malaysia bertindak atas kebakaran di Karhutlah, tentunya Kalimantan Tengah. Kalau tidak salah seperti itu ya. Tindakan Malaysia ini akan membuat Indonesia ya siap-siap akan dibawa ke ranah internasional. Makanya jangan ngacok, jangan bertindak gegabah buat Indonesia. Jika hanya untuk membuat lahan sawit, jangan dengan cara yang kejam seperti ini. Dampaknya tidak hanya hewan, manusia pun kena dampaknya, rakyat pun kena dampaknya, warga pun kena dampaknya, dan bahkan negara tetangga kena dampaknya. Ini kan rugi. Itulah kejamnya negara ini. Kalau pemimpinnya hanya pinter kalau pemimpinnya hanya pinter omon-omon saja kan seperti ini. Tindakannya agak jelas juga. Tidak tegas, pelempom dan lain sebagainya. Oke, seperti videonya jom kita simak bersama. Let's go. Malaysia dan Brunei sepakat bawa masalah kebakaran hutan Kalimantan ke ASEAN. Saudara, rakyat Indonesia ni sebenarnya lebih jauh pandangannya daripada wakil rakyat mereka sendiri tau. Malaysia dan Brunei Darussalam dikabarkan mengirim surat resmi ke ASEAN untuk mencari. Baru kali ini 100% mendukung negara tetangga Malaysia dan Brunei. Assalamualaikum bosku, mari kita pantun. Mbah Dukun disambar petir, negara gua sekarang lagi ketar-ketir. Nah, akibat perkataan dari salah satu pejabat kita yang sangat lawak, bilang Malaysia jangan protes, ladang kalian banyak di sini, dan klaim jerbu yang sampai Malaysia itu karena angin. Lawak banget sih. Sumpah ini memang jawaban anak umur 9 tahun ya. Gua yang handsome teruk gini pun malu, apalagi mereka yang tak handsome. By the way, Kokori and Gang kok senyap ya? Nggak ada buat konten tentang kebakaran hutan di Kalimantan. Ada apa ini? Yang tahu sebabnya komen di bawah ya. Jadi sekarang ini bosku, Malaysia dan Brunei sepakat menggunakan mekanisme ASEAN untuk menangani masalah kabut asap lintas batas yang kembali berdampak pada wilayah mereka. Kesepakatan itu dibahas dalam pertemuan konsultasi tahunan pemimpin Malaysia dan Brunei yang ke-27 pada tanggal 22 Agustus 2026. Gue dukung bosku, biar menteri kita itu terbuka pintu hatinya. Jangan sepele dengan kebakaran hutan. Negara jiran pun kena tempiasnya. Bukannya minta maaf, malah salahkan angin. Malah bilang Malaysia jangan protes, Mbak Dukun main bola. Apa benda lah? Kita lihat Makcik Banting TV dulu yuk. Mari kita tonton. Ya, kebutkan gas, kebutkan. Terus ya, kebut kene, terus. Terus kebut kene. Haram jada atas TV. Haram jada kebut, terus. Haram jada. Terus haram jada. Kebut kene. Enggak waduh, rusak kan tak? Malaysia dan Brunei Darussalam resmi sepakat membawa masalah kabut asap Karhutlah ke mekanisme ASEAN. Dan kesepakatan ini dibahas langsung oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim bersama Sultan Hassan Al-Bolkiah dalam pertemuan konsultasi tahunan ke-27 pada 22 Agustus hari Sabtu. Bahkan Malaysia lewat Kementerian Sumber Daya Alam dan Kelestarian Lingkungannya akan mengirimkan surat resmi ke Sekretariat ASEAN dalam waktu dekat. Sementara indeks pencemaran udara di Seriat Sarawak sudah tembus 190 alias kategori tidak sehat. Dan sumber Mampus. Ini loh. Negara kalau tidak berbicara, kalau tidak memikirkan risiko dan dampaknya seperti apa ke depannya, begini akhirnya. Makanya Indonesia ini lebih parah kepemimpinannya daripada Joko Widodo, teman-teman ya. Jadi ada penerusnya karena partner dua ini. berasapnya diketahui berasal dari Karhutlah di Kalimantan Tengah. Total ada belasan wilayah Malaysia yang masuk kategori tidak sehat, termasuk Kuching di angka 182, Samarahan 177, dan Sibu 161. Dan Anwar Ibrahim tegaskan bahwa mekanisme ASEAN ini merupakan opsi terbaik. Bahkan dia menugaskan langsung Menteri Luar Negeri Muhammad Hassan untuk menangani persoalan ini. Jadi asap dari lahan yang terbakar di dalam negeri sekarang resmi naik status jadi agenda diplomatik dua negara tetangga sekaligus. Malaysia dan Brunei Darussalam dikabarkan mengirim surat resmi ke ASEAN untuk mencari solusi kebakaran hutan yang terjadi di Kalimantan. Nah, jadi memang ya kita semua sudah tahu ya, asap dari kebakaran hutan di Kalimantan itu sudah berdampak ke
Malaysia dan Brunei Darussalam karena kan mereka itu kan satu pulau dengan Kalimantan. Ya jadi saat kita melihat di peta ya itu di daerah Kalimantan aja tuh yang banyak apinya. Kalau di Brunei dan di Malaysia itu titik apinya benar-benar kecil banget. Jadi karena asap ini sudah sangat mengganggu ya di Malaysia dan di Brunei, nah, akhirnya mereka ini sepakat untuk membawa hal ini ke diplomatik ya. Jadi mereka mengirim surat ke ASEAN itu untuk bagaimana sih mengatasi tentang kebakaran hutan di Kalimantan ini. Ya jujur kalau gue melihat sih ini langkah yang bagus ya. Kita tahu selama ini negara Indonesia ini belum berhasil untuk mengatasi dan mencegah kebakaran hutan yang masif di Kalimantan. Gue sendiri lahir di Kalimantan ya dan besar di sana cukup lama, jadi gue tahu bagaimana setiap tahun itu selalu ada kebakaran hutan, selalu ada asap. Ya cuman memang berbeda-beda tiap tahun ya, kadang-kadang itu cepat hilang atau kadang-kadang itu tebal, kadang-kadang tipis asapnya. Cuman karena kemarin itu kayaknya benar-benar gede banget ya, sampai asapnya itu kita lihat udah kayak di Silent Hill. Jadi Malaysia dan Brunei ini sepertinya sudah tidak tahan lagi dan ingin membantu sepertinya ya, ingin membantu untuk bagaimana mengatasi soal kebakaran hutan di Kalimantan. Ya di sini kita melihat juga ketidakmampuan negara kita ya, sampai-sampai negara lain ikut membantu. Ya andai kata MBG itu dananya dipangkas lagi teman atau di stop seminggu aja itu sudah bisa mampu beli pesawat pemadam kebakaran tuh nih. Tidak hanya beli satu, beli 2, 3, 4 pun mampu. Bobrok ini pemerintah. Ada pakai tepung juga. Tentu. Ya sebenarnya sih ini bukan masalah negara yang tidak mampu ya. Kita harus mempertanyakan kemauan dari negara karena sebenarnya permasalahan ini tuh sudah diketahui ya penyebabnya tuh apa sih sebenarnya. Ya bahkan di sini kita bisa lihat anggota DPR kita mengkonfirmasi ini karena pembukaan lahan sawit. Terus juga kemarin itu juru bicara presiden juga mengatakan pembukaan lahan sawit yang memang cukup masif dengan cara pembakaran dan malahan mau difasilitasi dengan alat berat, itu solusinya. Ya, jadi kita di sini tahu bahwa sebenarnya problem ini bukan masalah mampu atau tidak mampu, tapi masalah mau atau tidak mau, karena toh di situ ada banyak sekali kepentingan. Ya jadi buat kalian para investor di saham Indonesia ya yang mungkin bisa lihat sektor kelapa sawit ya, karena kayaknya belakangan ini sahamnya pada terbang. Rakyat Indonesia ni sebenarnya lebih jauh pandangannya daripada wakil rakyat mereka sendiri tau. Bayangkan tengah kebakaran di Kalimantan masih belum kunjung padam. Rakyat mereka sendiri dah fikirkan untuk pihak kerajaan hentikan sementara program MBG. Gunakan dananya untuk beli pesawat super. Bapak, rakyat bapak sendiri pun tahu apa yang patut dilakukan untuk padam kebakaran. Dan apa yang mereka minta, Malaysia dah ada. Itu yang Malaysia tawarkan bantuan. Kerana Malaysia memang dah bersedia. Macam sebelum ni, waktu kebakaran di Sumatera pun, Malaysia dapat lampu hijau untuk bantu Indonesia. Jadi Malaysia hantar pesawat tu dan berjaya padamkan kebakaran. Tapi untuk Kalimantan ni kan, entahlah. Kerajaan bapak ni serius ke tak serius nak padamkan api ke nak main dengan api? Kalau bapak lihat satelit NASA pun, asap kebakaran tu dah sampai ke Sarawak, sampai banyak sekolah ditutup. Sedangkan bulan depan ni mereka akan hadapi peperiksaan yang sangat penting peringkat nasional. Singapura pula akan ada F1. Jadi tolonglah bapak, janganlah pula bapak kata Malaysia hanya tahu memprotes, tak mahu membantu. Hakikatnya Malaysia dah hulurkan tangan. Malah Malaysia dah ajukan isu ni kepada ASEAN. Seru rakan-rakan serantau berkuah sama menghirup, bersambal sama mencolek untuk cari jalan dan bantu Indonesia hadapi bencana. Assalamualaikum saudara. Buat negara tetangga ya, Sarawak dan Singapura, mohon maaf atas ketululannya para menteri-menteri dan pejabat-pejabat Konoha ya. Karena mereka menjabat itu hanya karena ordal, karena nyogok, karena menjilat. Jadi harap dimaklum ya kalau ditanyakan kenapa, bagaimana masalah asap yang bisa menyeberang ke Sarawak. Jawaban mereka, oh karena angin itu bolak-balik. Woi angin, jangan kau bolak-balik ya. Tahu diri dikit kau angin ya. Tahu diri dikit, ya angin tak tahu diri, maklum negara tetangga ya. Negara tetangga harap dimaklum ya. Angin di Konoha gak punya KTP, gak punya paspor, gak tahu malu, gak tahu diri, nyebrang dia ke Sarawak dan ke Singapura ya. Menteri Kehutanan itu ya. Bisanya apa? Dari mana? Dijadikan Menteri Kehutanan karena menjilat ya. Menteri Kehutanan tapi lulusan agama, jadi hutan terbakar ya. Dicari-cari menghilang karena apa? Berdoa ya. Malaysia dan Brunei sepakat bawa masalah kebakaran hutan Kalimantan ke ASEAN. Bobrok lah pokoknya. Frustasi itu ya, karena warganya yang kena getahnya. Bayangin di serian Sarawak, indeks pencemaran udara kemarin tembus angka 190, level yang udah sangat gak sehat buat paru-paru anak-anak di sana. Melalui pertemuan konsultasi tahunan ke-27, Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan Sultan Hasanan Bolkiah mengambil sikap tegas. Mereka nggak mau lagi cuma nunggu asap hilang ditiup angin, tapi maksa penyelesaian lewat mekanisme resmi ASEAN. Wah, gue dukung banget ya, biar dibongkar. Pasalnya Indonesia sudah ngaku bahwa kebakaran hutan di Kalimantan itu memang sengaja ada yang bakar buat buka lahan sawit baru. Pertanyaannya kenapa dibakar? Biar biaya buka lahannya murah, tapi bikin bencana alam se-Asia. Itulah bobroknya negara ini, bodohnya negara ini ya begini. Tenggara bikin malu saja. Pesan ini jelas banget, isu kebakaran hutan bukan cuma PR domestik kita lagi, tapi udah jadi ujian reputasi dan tanggung jawab lingkungan Indonesia di mata Asia Tenggara. Semoga beneran sampai ke meja hijau internasional ya, biar nggak tiap tahun kayak gini dengar berita kebakaran di Kalimantan terus. Untuk saudara-saudara saya yang tempat dia terdampak debu, asap,
stay safe ya, terutama yang di Pekanbaru, Kalimantan Barat. Minta maaf juga untuk saudara-saudara saya yang ada di Malaysia, Sarawak, Brunei. Mohon maaf kalau misalnya sampai asap tu ke negeri korang. Bukan kemauan kami, tapi kemauan orang yang tak ada botak. Jadi mohon maaf, stay safe semua, pakai masker. 100% mendukung negara tetangga Malaysia dan Brunei. Pakcik, Paman segera laporkan Konoha ini ke ASEAN supaya ada efek jerah agar Konoha ini, negara ini bisa memiliki aturan yang ketat tentang kebakaran hutan dan lahan dan bisa memberikan efek jerah kepada oknum-oknum yang selalu membakar hutan dan lahan demi sebuah nama pertanian, ya kan? Video ini tidak tertuju untuk satu atau instansi tertentu atau orang-orang tertentu, tidak, tapi ini tertuju untuk negara Konoha ini agar punya aturan yang lebih ketat dan bisa memberikan efek jerah pada oknum-oknum yang selalu membakar hutan dan lahan demi nama pertanian itu. Betul. Permasalahan lingkungan hidup adalah tanggung jawab kita bersama. Kasihan negara tetangga terdampak akibat ulah dari oknum-oknum yang ada di Konoha. Malu kita, malu. Tolong Pakcik Paman sesuai aturan laporkan saja kepada ASEAN agar negara Konoha ini punya efek jerah dan ke depannya bisa lebih baik lagi untuk menjaga lingkungan hidupnya. Pasti para jebengers berpikiran jahat banget Malaysia mau melaporkan Indonesia. Nah, tujuan Brunei dan Malaysia bawa masalah ini ke ASEAN adalah untuk mencari solusi solusi bersama terhadap pencemaran asap lintas batas. Negara yang mengalami kebakaran besar dapat meminta ataupun menerima bantuan berupa tenaga, peralatan maupun dukungan teknis melalui mekanisme yang disepakati. Jadi intinya gini ya, Malaysia dan Brunei itu tidak otomatis bisa memerintahkan Indonesia memadamkan api. ASEAN berfungsi sebagai wadah koordinasi pertukaran data, diplomasi dan bantuan bersama. Menteri Indonesia jangan gengsi kalau ada negara lain yang mau membantu. Kemarin terbukti Malaysia mau membantu tapi gengsi, nggak mau menerima bantuan itu dan pada akhirnya berhari-hari api pun tidak boleh dipadamkan dan asap semakin banyak sampai lintas batas ke Brunei dan Malaysia. Ternyata ada hal yang unik, bahwa ternyata di kolom komen banyak warga Indonesia yang approve dengan hal itu dan mendukung tindakan dari Malaysia dan juga Brunei untuk membawa ke meja hukum apa yang dilakukan oleh Indonesia. Ini bukan masalah nasionalisme, tapi mungkin ini adalah bentuk dari kepedulian. Kalau saya bilang, mungkin bentuk dari cara mereka karena mungkin sudah ngerasa buntu untuk ngomong ini kenapa gimana udah bertahun-tahun tiap tahun kejadian kok masih begini terus, udah buntu. Akhirnya ketika negara lain yang bunyi, mereka semua ngerasa support. Ini unik. Sebut tak separah di medsos, Kepala Staf Angkatan Laut bilang kebakaran di Kalsel ini biasa aja ya, Bus. Parah Izin ya. Pak, mohon maaf sebelumnya. Lihat aja nih Pak, mau dilaporin Pak sama Brunei sama Malaysia. Ini udah mau dilaporin nih. Artinya tidak biasa Pak, tidak biasa. Itu luar biasa artinya ya. Nah, mohon maaf ya kan, ya gua kan mungkin gua nih rakyat biasa yang bodoh ya. Mungkin Malaysia sama Brunei ini yang salah ya. Mungkin yang benar apa kata Bapak ini sih. Kalian pernah mikir gak sih? Kalimantan itu satu pulau dengan 3 negara. Tapi kok bisa sih? Cuma Indonesia yang kena kebakaran hutan yang hebat. Sedangkan Malaysia, Brunei, nggak pernah tuh ada kebakaran-kebakaran kayak gitu. Iya. Bahkan kebakaran di hutan Kalimantan, asap polusinya sampai ke negara Malaysia dan Brunei. Kalau menurut kalian apa nih yang nggak beres dengan pengelolaan hutan yang ada di Indonesia? Sampai-sampai bikin kebakaran hutan yang sangat hebat di Kalimantan. Gokil, 72 orang telah ditetapkan menjadi tersangka kebakaran hutan dan lahan oleh Polri dan jajarannya. Motifnya ya pembukaan lahan sawit supaya biaya operasional itu nggak terlalu mahal. Pertanyaannya, ini siapa nih kepala atau das-dasan yang memimpin dan bertanggung jawab atas pembukaan lahan dengan cara dibakar kayak gini? Kayaknya hampir nggak mungkin gitu ya kalau sesama warga masyarakat biasa gitu. Gabut nih, buka lahan yuk, bakar. Nah itu dia. Saya tegaskan sekali lagi ya, siapapun penyebab kebakarannya, kalian udah merepotkan banyak orang dan banyak satwa. Semoga Allah segera membukakan titik terang atas segala masalah. So, banyak termul yang bilang kalau kebakaran hutan saat ini tuh karena efek musim kemarau. Oke, fine. Terus ini gimana jelasinnya? Kok bisa kebakarannya cuma di Pulau Kalimantan yang bagian Indonesia doang? Di Brunei dan Malaysia nya nggak kesentuh. Apakah di Brunei dan Malaysia itu beda musim dengan Pulau Kalimantan bagian Indonesia? Sekarang gue coba iseng ngelihat pulau lainnya, yaitu Pulau Papua. Kok bisa Pulau Papua yang bagian Indonesia ada kebakaran, tapi yang bagian Papua Nugini nggak ada kebakaran? Apakah emang beda musim juga? Terus gue dikirimin video ginian di WA nih. Gimana Bang? Apinya? Ada. Tadi ada Bang di situ. Ada. Enggak. Tuh. Itu cowok, itu kan apa namanya? Tempat orang berenang lurus. Kan tempat orang berenang. Belok kiri lurus. Nah, pas anda ke tikungan kan ada jalan pasir. Belok kanan situ cowok di dalam situ. Kalau emang bener hutan Kalimantan itu sengaja dibakar, kalian tuh biadabnya nggak kira-kira. Ini setan bener-bener sungkem sama lu pada. Apa lo? Viral nih guys, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menyalakan angin ketika ditanya tentang asap yang menyebar hingga Malaysia. Asap kebakaran hutan sudah sampai Malaysia seperti apa Sarawak. Ya kebetulan anginnya memang agak ke sana waktu itu. Tapi sekarang mitigasi dan pemadaman itu terus. Luar biasa emang nih kualitas menteri-menteri Indonesia. Buat warga Malaysia, mohon maaf ya, pemerintah kami sudah bekerja keras, tapi angin kami yang nggak bisa dikasih tahu. Lagian angin nggak punya sopan santun sih. Kenapa coba harus berembus ke
Bobrok teman-teman ya. Ini pemerintahan paling terbodoh sedunia ya Indonesia teman-teman ya. Indonesia sadar kan? Sadar teman-teman ya. Silahkan komen. Orang-orang yang ada di Malaysia. Kamu nanya. Kan bisa, lu tuh berhembusnya ke laut kek, atau enggak balik lagi kek ke hutan Kalimantan. Tolong ya BMKG nih, cepetan rilis surat peringatan keras untuk angin, karena sudah merugikan orang-orang di negara tetangga sampai membuat negara kita banyak diprotes oleh negara tetangga. Dan saya sampaikan kepada masyarakat, kita tidak boleh menyalahkan orang atau perusahaan yang membakar hutan ataupun lemahnya pengawasan pemerintah kepada hutan Indonesia. Yang salah itu di sini angin. Ingat, angin. You know what? Akhir-akhir ini aku mendengar kabar bahwa pemerintah Malaysia akan submit formal komplain kepada pemerintah Indonesia terkait kabut asap yang mulai sangat mengganggu area-area yang berbatasan dengan Kalimantan. Formal komplain ini disubmit kepada pemerintah Indonesia langsung dan katanya juga ada isu mungkin akan ke pengadilan internasional. Aku nggak tahu itu akan terjadi atau enggak, apakah kami menimbulkan denda atau enggak. But you know what? Aku sesungguhnya sedikit berharap bahwa formal komplain ini beneran akan disubmit. So go for it guys. Bukan karena kita membenci pemerintah kita sendiri. Kita nggak bisa bilang kayak gitu juga. Tapi ya lebih karena kita berharap formal komplain ini akan meningkatkan eskalasi dan juga membuka peluang kerjasama. Karena toh ini diinginkan juga oleh si pemerintah Malaysia untuk dimana bukan cuma Indonesia, tapi negara-negara di ASEAN berkumpul duduk bareng bicara tentang bagaimana menyelesaikan masalah yang sudah mengganggu wilayah kawasan. Aku rasa ini juga cukup menjadi penting sebenarnya karena di level internasional orang-orang yang akan hadir tentu adalah orang-orang yang harus datang dengan keseriusan membawa fakta dan juga membawa riset yang akan ada dari seluruh negara dan mungkin akan benar-benar berkaya bagaimana cara kita nanti memastikan bahwa bencana yang ada saat ini disebabkan oleh alam dan manusia dan kombinasi ini bisa diselesaikan bukan cuma buat sekarang tapi seterusnya. So go for it guys. Aku berharap ini membuka peluang kita berkomunikasi karena ibaratnya aku adalah anak dan mereka adalah papa mamaku, kita tidak bisa bicara karena mereka tidak benar-benar masuk untuk pintu ke orang tua semuanya. Go for it guys. I love you Indonesiaku, tapi aku sangat-sangat sedih dengan apa yang terjadi. So aku berharap ini salah satu jalan yang baik. Ya teman-teman, karena peboknya pemimpin ini Indonesia bernampak buruk. Malaysia sebenarnya ingin membantu. Malaysia dan Brunei itu membawa perkara ini ke internasional. Ini agar salah satunya adalah agar negara Indonesia ini sadar dampak kebakaran ini buruk loh. Tidak hanya dalam negara tapi luar negara pun merasakan dampaknya. Satu, ini terjadi setiap tahun. Malaysia membawa dan Brunei Darussalam membawa perkara ini karena hukum, mungkin seperti itu, agar rakyat Indonesia, agar pemerintah Indonesia itu sadar, jerah, agar tidak terjadi kebakaran setiap tahunnya. Mungkin terjadi, tapi cara pemadamannya itu lebih efisien, teman-teman ya. Oke, saya tidak bisa berbicara, tidak bisa, artinya tidak selancar teman-teman ketika ngomong di sosial media. Ya intinya begitulah, teman-teman. Jangan lupa buat teman-teman yang suka, like, comment, dan share. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.